Halo teman baca Intran, pagi ini saya diminta oleh teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari program kita sekarang. Ada 3 pertanyaan dari 2 penanya. Nah, pertanyaan pertama dari teman pembaca Intran Hanifuddin Azhar. Assalamualaikum, saya Hanifuddin. Saya ingin tanya editor mengenai satu, bagaimana penulisan buku yang berasal dari hasil penelitian seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi, karena saya sendiri biasanya terkendala di bab 1 terutama. Pertanyaan kedua, berapa biaya paket penerbitan buku dari pihak Intran Publishing? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana kriteria yang bisa terverifikasi lolos dari penelitian itu? Nah, pertanyaan pertama, ini tugas kami sehari-hari di sini. Sebenarnya dalam merombak hasil penelitian menjadi sebuah buku populer atau populer ilmiah, itu memiliki seni tersendiri. Tentu satu orang dalam merombak buku hasil penelitian itu berbeda hasilnya dengan cara atau seni orang lain dalam merombak itu. Di kami pun juga begitu. Merombak seni penelitian hukum berbeda dengan fisik, berbeda dengan MIPA apalagi. Tetapi secara umum kami punya standar-standar yang bisa kami gunakan dalam melakukan rombak terhadap kami menyebutnya melakukan konversi hasil penelitian menjadi buku populer ilmiah. Baik bagaimana standar digunakan ketika disertasi itu atau penelitian itu dari Fakultas Hukum, bagaimana penelitian itu atau standar itu kami gunakan dalam meneliti buku-buku VIA atau merombak buku-buku VIA atau fisik. Bagaimana standar-standar yang sudah kami tentukan diterapkan ketika kami merombak atau mengkonversi hasil-hasil penelitian di Fakultas MIPA, Peternakan, dan semacamnya, teknik gitu ya. Ini ada beberapa standar, tapi secara umum terutama pertanyaan fokus pada bab 1, kami biasanya, terutama saya yang memang tiap hari ditugasi untuk melakukan itu adalah secara umum itu penelitian itu kan latar belakangnya itu kan secara umum ya menggunakan segitiga terbalik, kira begitu. Apa yang dibahas pada bab paragraf pertama, apa yang dibahas pada paragraf kedua, uraian teoritik, kasuistik, data-data empirik misalnya sudah diajukan di latar belakang yang menjadi argumentasi penulis atau peneliti, sehingga muncul alasan kenapa meneliti satu tema ini, kira-kira. Nah, biasa segitiga terbalik itu kami pecah gitu ya, kami pecah. Sebenarnya penulis itu pengennya apa sih dalam penelitian itu? Pengennya apa itu tidak hanya dalam konteks ya ingin meneliti dengan tema ini, bukan hanya itu, tapi dia bicara apa dalam argumentasinya apa dalam bab 1 itu yang kami keluarkan, kami eksplorasi, kami keluarkan menjadi subbab pada masing-masing argumentasi yang mewakili pada masing-masing paragraf. Biasanya begitu. Ada beberapa penelitian yang sudah kami lakukan, bisa dijadikan contoh, nanti bisa dilihat bagaimana cara kami mengkonversi penelitian-penelitian yang dari hasil baik skripsi, tesis, atau disertasi gitu ya. Kami ada buku yang dikonversi dari hasil skripsi, kami ada juga buku yang dikonversi dari hasil tesis, kami juga ada buku dan ini lebih banyak dari disertasi. Begitu. Kemudian yang pertanyaan harga itu nanti bisa dihitung sendiri gitu ya. Ada cara hitungnya sendiri yang itu nanti harus berangkat dari naskah yang sudah jadi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana kriteria yang bisa terverifikasi lolos dari penilaian editor? Pembaca Intran itu mayoritas adalah kalangan kampus. Karena kalangan kampus, kami mengklasifikasi. Ada mahasiswa, kemudian ada peneliti, ada akademisi secara umum, ya, tenaga kependidikan gitu ya, staf lah atau apa gitu. Di kalangan mahasiswa itu juga kami mengklasifikasi dalam menjadi 3 ya, sarjana S1, S2, S3.
atau secara umum ya ada sarjana dan pasca sarjana kira-kira gitu. Karena kualifikasi minat bacanya dan pembacaannya berbeda. Kemudian, nah buku-buku yang masuk ke kami menyesuaikan dari pembaca yang akan kami beri buku ini gitu ya. Misalnya buku S1, pembaca S1. Tidak mungkin pembaca S1 itu kami berikan buku-buku yang kajian analisis studi empiriknya, studi kasusnya lebih banyak dari kajian-kajian teoritiknya gitu. Tak berbeda dengan mahasiswa pasca sarjana karena luarannya lebih banyak pada kajian sesuatu yang baru, ada novelty, maka sajian-sajian dalam buku yang banyak novelty-nya begitu, itu lebih banyak kami keluarkan untuk buku-buku yang dikhususkan pada kalangan pasca sarjana, terutama kajian-kajian kajian-kajian lanjutan gitu. Nah, buku yang memenuhi kriteria pembaca pada level sarjana S1, level sarjana pasca sarjana itu biasanya kami prioritaskan dalam komposisi terbitan pada setiap periodenya. Kalau kami misalnya tiap bulan ada 20 buku yang kami terbitkan, ya buku yang memang fokus pada buku ajar mahasiswa sarjana S1 ya memenuhi 60-70%. Ya sisanya baru pasca sarjana. Ya tidak menutup kemungkinan juga berbalik gitu, tergantung situasi, isu mana yang kemudian berkembang dan buku apa yang belum kami miliki gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari penanya kedua, dari Fajar Sodik _, aku mau tanya editor, dalam melakukan penyuntingan buku non-fiksi lebih mudah menyunting naskah yang memang disiapkan untuk dijadikan buku atau naskah karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi yang diubah menjadi buku. Nah, bagi kami di redaksi prinsipnya semua naskah yang sudah ditulis itu sama. Naskah yang sudah ditulis itu sama. Tinggal nanti kami mikirkan, kami membaca, kami meriset buku ini akan dibaca oleh siapa, atau memang secara konten dikhususkan untuk pembaca siapa. Kalau memang pembacanya S1 ya kami buat komposisinya tadi gitu ya. Teoritiknya lebih banyak daripada kajian-kajian kasus yang memunculkan novelty yang banyak gitu. Tetapi input naskah ke kami, mau penelitian atau mau naskah kumpulan artikel, mau naskah memang dikhususkan menjadi buku ajar dengan judul masuk kami buku ajar pengantar ilmu apa begitu, ya kami senang-senang saja. Cuman dalam proses editingnya lebih mudah bagi kami ya, lebih mudah ngedit buku-buku yang memang dikhususkan menjadi buku ajar gitu. Tetapi kalau misalnya ada buku potensial, naskah potensial yang hasil penelitian, tentu akan kami konversi berdasarkan kebutuhan agar bisa menjadi buku ajar. Sehingga prosesnya sama-sama saja, endingnya juga nanti pembacanya adalah mahasiswa gitu, atau kalangan kampus gitu ya. Mahasiswa lah atau praktisi lah atau peneliti gitu. Nah, dalam proses editing tergantung penulisnya. Cuman ini pencatatannya, mengedit buku-buku hasil penelitian itu biasanya lebih mudah dalam penentuan atau dalam mengedit kesalahan-kesalahan, karena biasanya hasil penelitian itu selalu sudah diedit beberapa kali oleh pembimbingnya lah atau oleh promotornya, kemudian menggunakan ketentuan selingkung yang jelas. Misalnya kampus A dia menggunakan footnote, cara footnote-nya mengikuti madhab apa Kanada lah atau MBA lah atau Harvard lah atau apa gitu ya. Itu juga kampus B, kampus PTN misalnya, itu sudah biasa rata-rata penulisan penelitiannya menggunakan madhab Kanada, Canadian style gitu ya, madhab McGill. Ya begitu. Sehingga biasanya lebih minimalisir karena memang dalam proses penyusunan atau rencana penyusunan penelitian hingga menjadi laporan penelitian itu biasanya yang selingkung begitu ataupun ketentuan begitu sudah dipikirkan oleh penulisnya atau penelitinya, sehingga ketika masuk kami ya kami tinggal menyesuaikan dengan selingkung yang sudah kami tentukan saja. Ya, berbeda dengan naskah buku ajar yang memang dikhususkan buku ajar, itu kalau orangnya sedang lebih suka dengan model footnote ya footnote gitu.
Bisa jadi kalau senang penulisannya misalnya running note atau endnote, ya endnote begitu ya, beda-beda. Malah, nah yang begini biasanya kami agak yang kami lihat bukan kelembagaannya, tapi penulis ini lebih suka model begini. Biasanya dari naskah-naskah sebelumnya banyak kesalahannya itu di tipu misalnya begitu, sehingga kami sudah punya kriteria dalam menyikapi masing-masing naskah, baik hasil penelitian atau hasil buku ajar. Itu pertanyaan yang bisa dijawab dari 4 pertanyaan dari 2 penanya. Cuma 1 pertanyaan tadi kaitannya dengan harga cetak. Itu kami mengutamakan, naskah yang masuk ke kami mengutamakan sistem kerjasama dengan sistem royalti. Bagi naskah-naskah yang lolos atau masuk verifikasi tim redaksi. Apa kriterianya tadi? Itu adalah naskah-naskah yang pembacanya jelas, kalangan kampus. Loh, bagaimana dengan non-fiksi? Non-fiksi kalau misalnya bisa dipertimbangkan ya boleh, itu juga kami pikirkan. Saya ada kebetulan di meja saya ada beberapa contoh penelitian yang hasil konversi dari tesis dan disertasi. Disertasi yang menggunakan mix method, ada disertasi yang murni kualitatif. Nah, saya contohkan, ini adalah tesis yang bidang tasawuf gitu ya. Dia ngomong soal komplementasi psikologi dan ilmu tasawuf, sebuah pendekatan interdisipliner. Ini hasil penelitian yang kemudian kita konversi menjadi buku populer ilmiah. Jadi ketika membaca buku ini, para pembaca sudah tidak lagi seperti membaca penelitian gitu ya, tetapi sudah seperti membaca buku daras atau buku bahan ajar atau buku populer ilmiah yang bisa dijadikan bahan ajar atau materi ajar dalam perkuliahan, dalam pertemuan tertentu gitu ya. Yang kemudian yang satu lagi ini contoh buku yang diambil dari bab 2 saja dalam sebuah penelitian disertasi. Kenapa bab 2 saja? Karena kaitannya dengan teori dan sejarah-sejarah seputar kelas menengah yang ada di Indonesia. Nah, itu biasanya muncul di bab 2 dan beberapa bagian muncul di bab 1 di latar belakang. Itu kita olah menjadi buku tersendiri dan lumayan. Ini sudah menjadi buku tersendiri dari disertasi laporan penelitian disertasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian ada juga laporan penelitian yang ini memang lebih menarik dan lebih cocok dibaca oleh mahasiswa pasca sarjana. Kenapa? Karena lebih banyak studi empiriknya. Ada kajian teoritik, ada kajian empirik yang sehingga muncul dalam masing-masing bab itu, bab 1 sampai bab 9, itu muncul novelty pada masing-masing bab. Sehingga itu sesuatu yang mengagetkan lah bagi mahasiswa pasca sarjana. Untuk mahasiswa S1 ya bisa baca buku ini karena memang teorinya banyak gitu ya. Tetapi pada bagian-bagian akhir pada masing-masing bab itu masih membutuhkan perenungan dan pembacaan mendalam. Tetapi ini masih sangat bisa untuk dibaca oleh bab 1. Nah, yang menarik dari disertasi ini adalah bab 2-nya juga sedang menjadi atau kita usulkan ke penulis menjadi buku tersendiri yang murni teori-teori tentang apa yang menjadi perspektif atau pendekatan yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian disertasi ini. Bab 2 dan bab 3 itu kita modifikasi menjadi buku panduan penelitian mixed method dalam bidang ilmu ini, yaitu bidang psikologi dan pendidikan. Buku ini menarik, buku yang tadi juga menarik, setidaknya bukan hanya konten tetapi model konversi penelitian menjadi buku ilmiah populer. Salam literasi.